Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 10 Madrasah Aliyah Al-I'dadiyah Bahrul Ulum Tombak Berjombang, kita menggunakan kitab Raw'il Bayan Tafsir Ayatil Ahkam Minal Quran karangan Dr. Muhammad Ali As-Sobuni, Profesor Muhammad Ali As-Sobuni. Kita dalam pembahasan kiblat at-tawajjuh ilal Ka'bah fi shalah, menghadap ke Ka'bah pada waktu sholat. Ayatnya sudah kita baca, kemudian kita sudah masuk pada al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-hukmul awal mal muradu bil masjidil haram fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud dengan al-masjidil haram di dalam Al-Qur'anul Karim? Karena di dalam Al-Qur'an Allah menfirmankan, tidak berbunyi fawali wajhaka syatrul Ka'bah, tapi fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Karena Allah itu tidak menegaskan yang jelas, misalnya syatrul Ka'bah, fawali wajhaka syatrul Ka'bah, gitu ya, misalnya begitu. Mungkin orang atau para ulama tidak akan berbeda pendapat. Ka'bah yang warnanya hitam dalam bentuk bangunan kota, kubus itu. Tapi ketika Allah menyebut fawali wajhaka syatrul masjidil haram, Masjidil Haram itu tiba pojokane apa tengahe gitu ya, apa pinggire, apa bagaimana. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Makanya kita masuk dalam pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-hukmul awal mal muradu bil masjidil haram fil Qur'anil Karim. Apa yang dimaksud dengan Masjidil Haram di dalam Al-Qur'anul Karim? Dalam hal ini adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah ayat 144. Warada dzikrul Masjidil Haram, telah datang penyebutan kata Al-Masjidil Haram dari firman Allah fi ayatin mutafarriqatin, di dalam ayat-ayat yang terpisah-pisah minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anil Karim. Wa fi sunnatil mutahharati, dan di dalam as-sunnah al-mutahharah aidon juga, maksudnya di dalam hadis-hadis Nabi atau di dalam sunnah-sunnah Nabi. Wa qusida bihi aidatu ma'anin, dan dituju dengan kata Al-Masjidil Haram itu beberapa makna. Maksudnya kalau disebut Masjidil Haram itu memungkinkan untuk difahami atau ditafsiri beberapa makna. Al-awwal, makna pertama adalah Al-Ka'bah. Jadi Al-Masjidil Haram yang dimaksud adalah Al-Ka'bah. Dasarnya mana? Wa minhu qauluhu ta'ala fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, ai jihatul Ka'bah, yaitu arahe Ka'bah. Ini penafsiran. Penafsiran itu ya ijtihad para ulama. Kalau enggak benar 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Jadi ijtihad itu ya diperbolehkan, karena di dalam ayatnya ini memungkinkan untuk difahami beberapa makna. Tapi tentu saja tidak hanya berijtihad atau berpendapat, tapi tentu saja para ulama mempunyai dalil. Nah, nanti di belakang kita nanti akan belajar tentang dalil-dalil itu. Afani al-masjid kulluh, yang maksud Masjidil Haram ya masjid, seluruh masjid itu. Lah, masjid itu dulu pada zaman Nabi kan kecil, kira-kira mungkin 10 kali 10 misalnya. Lah sekarang itu wah, lebarnya itu di masjid itu, bangunan masjid itu puluhan hektar. Ya.
Kalau dulu itu 25 hektar apa berapa. Lah sekarang yo lebih dari itu. Belum pernah mengukur sih, dan saya juga belum pernah cari informasi lagi tentang berapa sekarang luasnya Masjid Haram. Anak-anak sudah pernah ke sana? Mudah-mudahan kita nanti rombongan ya ke sana. Wa minhu qaluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dalil yang mengatakan bahwa yang dimaksud Masjidil Haram adalah ya masjid secara keseluruhan pada saat itu. Nah tapi sekarang kan berkembang, bisa jadi nanti sak kota Mekah itu menjadi masjid semua gitu. Bisa jadi saat tanah haram itu bisa masjid semua. Ya Allah alam. Kan ada hadis kalau tidak salah itu berbunyi apa itu, kullu haram masjid. Nah, semua tanah haram itu adalah masjid, ya, Masjidil Haram ini. Itu. Saya pernah ketika saya haji tahun 2003 itu sowan kepada Mbah Yai dari Cirebon, Mbah Abdullah Abbas kalau tidak salah pada waktu itu. Kemudian beliau kan sudah sepuh. Saya ingin Mbah Yai, monggo kita kula sareng ten masjid. Boten ning kula salat ten hotel mawon. Kebetulan hotelnya itu langsung menghadap ke masjid. Kemudian boten ten masjid Mbah Yai, boten. Kula ten mriki mawon. Terus beliau ngendikan kullu haram masjid. Mungkin itu untuk orang tua ya, nggak apa-apa. Tapi untuk orang yang muda-muda ya supaya jangan menggunakan hadis itu ya. Ya menggunakan hadis yang ya di dalam masjid itu gitu ya. Kalau orang sepuh-sepuh ya kayak ibu apa ini sudah kullu haram masjid. Ya. Semua tanah haram itu masuk kategori Masjidil Haram. Kira-kira seperti itu. Nah ini ada hadis bahwa ada yang berpendapat al-masjid kullu. Al-masjid kullu pada saat itulah sekarang. Saat berkiyak itu masjidnya. Nah ini dawe Nabi SAW, sholatun fi masjid hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Sholat di masjidku ini, Masjid Madinah, lebih baik atau lebih unggul daripada 1000 kali sholat di masjid selain masjidku ini, kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram ya Makkah, itu yang dimaksud. Jadi ini Nabi membandingkan antara pahalanya sholat di Masjid Nabawi dan sholat di Masjidil Haram. Wa qalu alaihi salatu wassalam, anak-anak tahu perbandingannya kan? Berapa? Kalau sholat di Masjid Nabawi berapa? Ayo dicari informasinya ya. Nah, nanti kalau ibu kasih tahu kamu nggak literasi. Baca. Wa qalu alaihi salatu wassalam, dan dawai Nabi alaihi salatu wassalam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Tidak dianjurkan rihlah. Apa rihlah itu? Tur, rekreasi, ziarah gitu ya. Kecuali ketiga masjid. Ya, jadi yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah 3 masjid, yaitu Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan masjidku yang ini dan Masjidil Aqsa. Nah, ketika ada dawuhnya Nabi seperti itu,
Apakah kita tidak boleh ziarah ke masjid yang lain? Ya boleh-boleh saja. Misalnya kita ingin ziarah ke masjid di Turki, di Mesir, di mana saja yang di situ ada sejarah-sejarah perjuangan Rasulullah atau perjuangan kaum muslimin pada periode pertama dulu. Gitu ya. Boleh. Nah, kalau di Indonesia kita belum bisa sowan ketiga masjid tadi, ya kita ziarah Masjid Ampel, ada walinya, Masjid Tuban, ya, di sana ada walinya, di Demak, di Kudus, Sunan Kalijogo, ya, dan banyak masjid-masjid yang lain. Apakah tidak boleh? Ya boleh. Ini untuk mendekatkan diri kita kepada tempat-tempat ibadah. Nah, daripada rekreasi ke tempat-tempat hanya yang bersenang-senang gitu ya, ya menurut saya lebih afdol ziarah atau rihlah ke masjid-masjid yang punya sejarah perjuangan para ulama terdahulu, untuk membuat kita semakin bersyukur, semakin dekat dengan Allah, di mana kita dijadikan oleh Allah menjadi orang mukmin muslim yang cinta kepada para wali, cinta kepada para ulama, gitu ya. Nah, kemudian asalit, pendapat yang ketiga adalah Masjidil Haram itu Makkatul Mukarramah. Kama fi qouli ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa kana al-isra min Makkah ilal Mukarramah. Wa kana al-isra min Makkatil Mukarramah. Dan Isra itu adalah perjalanan malam dari mana? Makkah al-Mukarramah. Wa qaulu ta'ala humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Wa qad sadduhum, dan mereka itu menghalangi Nabi an dukhuli Makkah, dari masuk kota Makkah. Oh, berarti kan Masjidil Haram yang dimaksud adalah Mekah gitu. Jadi semua pendapat itu ada dasarnya, gitu ya. Ar-rabi' al-haram kullu. Pendapat yang keempat, Masjidil Haram itu adalah al-haram kullu. Jadi semua tanah haram. Berarti seluas provinsi apa? Ya, provinsi tanah haram itu. Gak tahu provinsi apa-apa di sana itu. Wong yang memerintah itu gubernur tanah haram situ. Al-haram kullu berarti luas sekali. Berarti kita kalau misalnya menghadap pada saat sholat menghadap ke tanah haram, yang kalau dari Indonesia itu ke arah barat. Misalnya kalau ditarik benang merah itu bisa manceri apa pojokannya, apa tengahnya, apa pinggirnya tanah haram. Berarti kita sudah termasuk fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Sekalipun di situ kita hanya menyentuh bagian apa? Ya, batas-batasnya tanah haram. Apa itu al-haram kullu? Yaitu Makkah wa ma haulaha minal haram. Makkah tu wa ma haulaha minal haram, yaitu Makkah dan sekitarnya dari tanah haram. Kama fi qouli ta'ala innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Orang musyrik itu najis, maka mereka tidak boleh masuk atau mendekat Masjidil Haram setelah terbukanya kota Mekah atau Fathu Makkah. Wal muradu, yang dikehendaki dengan ayat itu adalah man'uhum, mencegah al musyrikun min dukhulil harami, dari masuk tanah haram. Gitu ya. Jadi ya semuanya ini rasional, makul dan mangkul, baik secara rasional maupun secara dalil itu yo nalar gitu ya. Jadi tidak ada yang salah. Wal murad bil masjidil haram huna wal maknal awal, yaitu al-Ka'bah. Ini Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan, menggarisbawahi
bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram di sini adalah makna yang pertama, yaitu mana? Ka'bah. Yang berbunyi dalilnya wal makna fawali wajaka syatrul Ka'bah. Ini yang digarisbawahi oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni.